Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Bertemu lagi. Pada video kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang queue dengan kelas. Kalau video berikutnya, kalau video sebelumnya kan stack dengan kelas ya, yang sekarang gantian queue. Kuewe. Ibu dulu kalau bilang queue, kuewe. Ada aja nih Ibu. Next. Nah, mahasiswa dapat memahami proses mengimplementasi queue, bisa menerapkan konsep queue dan menerapkan konsep queue dengan representasi list, seperti itu. Nah, sebelumnya yuk kita flashback dulu apa itu queue, yaitu struktur data linear yang menyimpan item secara vivo, bukan merek HP ya. Ini first in, first out ya, kayak antrian, kayak dunia nyata gitu deh. Nah, contohnya nih, item yang paling baru ditambahkan dan itulah yang dihapus terlebih dahulu. Nah, contoh ini ada bagian queue. Ya. Kalau masuk itu namanya NQ. Kalau keluar itu namanya DQ. Nah, masuknya dari belakang lalu keluarnya yang paling depan. Next, yaitu ada priority queue. Nah, ada yang NQ-nya dia langsung dicepetin. Oh, mungkin dia lagi kebelet pipis gitu ya, jadi dia dimasukin terlebih dahulu. Ibu ngomong, mungkin dia anak pejabat, dia dimasukin lebih dahulu. Bukan. Nah, seperti itulah priority queue. Dari NQ-nya dia bisa cepat, jadi DQ-nya juga cepat. Queue, priority queue. Seperti biasa ada queue, ada NQ itu menambahkan item, tidak mengalihkan apa-apa. DQ itu menghapus item. Dia mengembalikan suatu nilai atau ada return-nya, is empty, dan size. Nah, seperti itu contohnya. Nanti kita lanjut aja ya ke implementasi. Nah, ini untuk list ya. Kalau NQ pakainya append karena menggunakan list atau array. Lalu untuk yang DQ pakainya pop 0, pop yang pertama. Seperti ini hasilnya. Kita langsung coding aja ya. Pada yang kemarin kan kita sudah membuat stack array class ya. Sekarang kita buat queue array class. Nah, ini codingnya mirip. Yang beda apa? Ayo, yang beda yang mana? Tring. Nah, push-nya diganti apa? Ya, push-nya diganti NQ atau entry queue gitu ya, NQ. Lalu untuk yang pop-nya diganti dengan istilah apa? DQ atau delete queue, seperti itu. Jadi daripada kita membuat ulang, mari kita kopas saja ya. Ibu nih, ya kan kita udah buat. Untuk yang baru pertama kali lihat video ini, silahkan bisa lihat video selanjutnya. Video sebelumnya tentang stack di kelas ya. Oke, kita Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N. Silahkan buka Visual Studio Code masing-masing. Ctrl V, Ctrl S di save. Letakkan di tempat yang kalian suka. Nah, ini Ibu kasih nama dengan queue.py. Save. Nah, kita naik. Kelasnya kita ganti dengan, tentu saja kita ganti dengan queue. Initnya sama, self itemnya kosong, is empty juga sama. Ini merepresentasi apakah list tersebut kosong. Lalu pushnya diganti apa? Ya, diganti NQ. Nah, kita nggak pakai insert, kita pakainya item aja yang simple. Append item. Terus tadi ada apa lagi guys? Ya, ada DQ ya. Nah, popnya diganti dengan DQ, DQW. Nah, item pop 0. Lalu ada yang baru lagi tuh, yang tadi. Nah, apa tadi? Yang tadi itu priority queue ya. Ini Ibu tulis def NQW priority queue self, index dulu. Tadi kan di DCG ya, jadi kita harus tahu di DCG itu
indeks keberapa. Seperti itu, begini dulu. Nah, untuk yang kalau NQ kan dia ke belakang, jadi kita pakainya append aja. Tapi kalau menyisipkan, pakai yang apa? Ya, menyisipkan pakainya insert. Jadi self dot items dot insert, bukan append lagi. Kalau append itu otomatis di belakang, kalau insert itu tergantung indeks yang mau kita sisipkan di sebelah mana. Oke ya, DQ sudah, pick-nya sama atau enggak 0, size-nya udah, show-nya juga. Ini oke. Sudah. Nah, sekarang yang ini kita pindahkan. Kita pindahkan aja, kita Ctrl X, kita hapus, jangan lupa di save. Nah, lalu kita untuk ngetesnya ya, ngetesnya Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S. Nah, kita kasih Q demo, jadi itu mendemonstrasikan apa yang sudah kita buat ya di kelasnya tadi. Save. Pertama, kita memanggil Q yang ini, jadi kita from Q import Q. Usahakan dalam satu file ya guys. Ini Ibu lihat ini. Nah, di sini ada q.py dan qdemo.py. Lanjut, yang pertama ini defaultnya if name sama dengan underscore main underscore titik 2. Nah, terus yang ini jangan lupa dijorok atau di tab. Nah, kita udah nggak pakai stack lagi, tapi pakainya QW. Lalu ini kita inisialisasikan jadi Q. Ini juga Q. Seperti itu. Ini hapus aja dah. Push. Emang ada push? Adanya nih NQ, not push lagi. Just NQ without PQ. Lalu yang pop pakainya apa? Ya, DQ. Bukan pop lagi ya. Ini diganti Q. Ini juga Q. Save. Seperti itu. Mari kita run file in terminal. What happened? Oh, typo guys. Save. Langsung klik, kursor naik, enter. Ya, itu hello, true. Jadi ini indeks ke 0, indeks ke 1. Lalu yang di NQ itu hello yang pertama sendiri. Lanjut, kita kasih lagi, misal Ibu mau kasih D. Kok D toh? NQ, pantesan tadi nggak ada suggestionnya ya, 3.14. Nah, save. Nah, si Python ini, list di Python atau array di Python ini, dia tidak mono, tapi dia bisa menyimpan lebih dari satu tebet data ya. Dia bisa menyimpan string, bisa menyimpan float, bisa menyimpan integer. Terkadang itu juga ada list yang hanya menyimpan integer saja, string saja, tapi untuk yang di Python ini bisa menyimpan segala macam tipe data. Misal ini Ibu coba NQ PQ atau priority queue, di indeks pertama Ibu kasih kelas 4316, Ibu kasih integer seperti ini. Save. Lalu Ibu mau juga print pick itu yang pertama kali ya, maksudnya item yang akan dihapus ya, atau item yang ada di ujung gitu. Pick. Nah, karena pick dan DQ ini return atau mengembalikan suatu nilai, jadi harus ditampung ke suatu variabel atau ditampung ke suatu statement, yaitu print, seperti itu. Kalau ini dia tidak ada returnnya, jadi langsung dipanggil aja.
save. Nah yang pertama itu hello, hello true 314 ya. Nah ibu tulis aja nih sebelum dan sesudah dikasih NQ ya. Nih yang sebelum dikasih NQ PQ, jadi hello true 3,14. Lalu ada priority Q yang masuk di indeks ke-1. Jadi dia nyempil. Indeks ke-0 hello, indeks ke-1 4,315, 4,316, indeks ke-2 true, terakhir 3,14. Nah, yang di pick itu hello dan DQ itu hello. Jadi yang tersisa hanya 3 isian saja. Seperti itu. Alhamdulillah ya, untuk Q class array sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, kalau yang di PPT materinya kita lihat. Nah, untuk di PPT ini ada simulasi tentang cetak menggunakan metode Q. Tapi di video ini ibu mau mengajari kalian Q menggunakan single linked list. Kalau dulu kan single linked list itu digunakan ada add tambah di belakang tambah di depan begitu ya. Nah, ini yang sudah ibu buat. Silakan kalau yang belum membuat single linked list, silakan buka link yang di single linked list, nanti ibu juga kasih di terakhiran ya videonya. Nah, kita mau buat Q. Kalau tadi menggunakan array stack, kalau sekarang kita mau bikin yang single linked list. Jeng jereng jereng. Karena kita sudah punya single linked list, mari kita kopas juga. Ctrl N atau new. Mari kita pertama kita pisahkan dulu nih. Import OS, kita mau memisahkan dulu yang node. Nah, Ctrl V. Jadi yang dari import OS sampai ini, sampai line 20, silahkan di copy. Line 1 sampai 20 silahkan copy di sini. Lalu save. Mari kita buat dengan nama node.py ya. Ibu kasih nama node.py, save. Jadi ini hanya khusus node-nya saja. Masih ingat nggak node yang kayak gimana di single linked list? Yuk, ini ibu ingatkan lagi. Ibu buka PPT. Nah single linked list itu seperti ini nanti. Jadi satu kotak ini ada 2, yaitu data dan ini pointer. Hanya satu panahnya saja atau linknya. Ini single linked list non circular. Kalau ini non circular, ini non circular, ini circular. Elah guys. Ini double linked list, dia punya 2 panah. Sedangkan kita hanya belajar yang ini dulu ya, single linked list non circular. Nah, ada 2 nih. Nah, ini untuk yang ini dia menciptakan. Wow. Untuk yang pertama, untuk konstruktornya dia menciptakan data dan next node ini. Nah, pertama seperti ini. Lalu untuk yang get data, mengambil data yang di sini, data ini. Jadi kalau get data, dia mengambil A. Lalu untuk yang get next, dia mengambil, jadi next-nya dari A itu mana sih? Jadi kalau yang def get next, maka akan keluarnya ini B. Seperti itu. Lalu untuk yang set next, jadi panah A dipanahkan ke B. Jadi kayak membuat panahnya gitu loh. Kalau set next fungsinya untuk membuat panah. Seperti itu. Oke ya. Yang node.py selesai ya. Oke deh. Lanjut sekarang kita membuat yang Q single linked list. Kita new dulu, kita save. Oke, .py. Nah, QWSLL maksudnya Q single linked list. Save. Nah, kita lihat dulu codingannya yang dulu kita pernah bikin, yaitu ini linked list biasa. Nah, ini kita copy. Yang kita butuhkan yaitu pertama di sininya ini kelas untuk Q single linked list non circular.
Ini kita ganti nama Q singling list seperti ini. Lalu untuk yang sudah kita buat, apakah tambah depan itu mewakili sebuah Q tambah depan? Tidak. Yang mewakili NQ tuh ini ya, tambah belakang ya. Ya, jadi tambah belakangnya kita copy aja. Kita letakkan, oh ini, yes, letakkan di sini. Tambah belakang itu kita kasih nama apa? Ya, kita kasih nama NQ. Lanjut. Lalu tambah tengah enggak. Show data pasti, show data kita butuh, dan size data kita butuh. Save. Nah, lalu apa, ada yang kurang deh? Ini notnya merah-merah, kenapa ya? Ada yang tahu kenapa? Nah, kita harus import dulu. Tadi kan kita notnya kita pisah ya. Ini tuh notnya kita gabung dalam satu file, sedangkan yang ini notnya kita pisah agar node.py itu bisa digunakan kapanpun. Misal kalian mau bikin stack singling list, tinggal di import saja. Ini from node import node. Nah, save. Jadi dia, oh ini node-nya dapat dari sini, seperti itu. Ibu pisah agar jika kalian ingin membuat stack sll.py, kalian tinggal menambahkan ini saja. Seperti itu. Lanjut. Yang NQ sudah, yang belum apa ya? Oh, ini is empty, Bu. Yes. Is empty belum, mari kita coding di sini. Def is empty. So, return singling list itu kosong kalau ya headnya tidak mengarah ke mana-mana. Jadi self.head is none. Jadi headnya tidak mengarah kemana-mana, itu berarti singling listnya none. Lalu apa lagi? Ya pick. Nih def pick self. Nah, ini harusnya sebenarnya tuh sini aja self.head get data. Sebenarnya tuh codingnya hanya ini saja, tapi mari kita lengkapi dengan pengaman. Pengamannya ya ini, pakainya if not self is empty. Jadi kalau SLL-nya itu tidak kosong, maka berikanlah dia head dari datanya. Lalu jika tidak, ya return Q kosong. Return Q kosong. Jadi kalau kita nggak pakai if else, kalau Q-nya kosong lalu kita memanggil pick, dia akan error. Sedangkan kalau kita kasih if else, kalau Q-nya kosong kita memanggil pick, maka dia akan memunculkan pesan error ini. Seperti itu. Jadi menghindari seperti error atau berhentinya suatu coding gitu ya. And Q sudah. Nah, sekarang the last one itu DQ. Kita belum pernah membuat singling list yang menghapus belakang. Sebelumnya kita pernah membuatnya itu hapus depan, hapus tengah, begitu ya. Hapus belakang ada nggak sih? Kita bikin aja deh ya. Oke. Ya, hapus belakang kita hapus iya, hapus depan ini gimana sih Ibu? DQW. Nah, hapus depan kita bikin seperti itu.
Kalau pakai list, kita hanya menggunakan atau memanggil pop 0 saja. Tetapi untuk yang singling list ada kriterianya ya. Yang pertama, kita harus cek dulu apakah node tersebut kosong atau tidak. If not, self is empty. Jika nggak kosong, maka bisa langsung dihapus. Nah, sebelum itu mari kita bikin temp dulu. Temp ini biar dia nanti bisa kita arahkan ke health self.head sama dengan self.head.getNext. Lalu temp dot next node sama dengan node. Nah, seperti ini saja. Lalu return temp dot get data. Nah, Bu, aku belum paham, aku perlu step by stepnya, Bu. Apa step by step? Step by stepnya sebagai tugas kalian. Nah, tugasnya kalian membuat step by step dari codingan DQ. Ya, ini Bu kasih contoh nih. Misal Q-nya itu ada 2, 3, 7. Jadi yang dihapus 2 ya. Head-nya itu kan 2 tuh. Head kan 2 kan, yes, mengarah ke 2. Jadi kalau temp sama dengan self head, maka tempnya 2. Nah, seperti itu. Ini untuk coding yang ini ya. Lanjut, self head sama dengan self head get next. Jadi headnya kan mengacu ke 2 head, tapi sekarang headnya mengacu ke head ini next. Jadi nextnya head. Jadi sekarang headnya ke next head. Saya tadi tulis head. Headnya masih di 2 ya. Dia minta diarahkan ke nextnya head. Nextnya head itu ya pertama head itu 2, tapi dia minta diarahkan ke nextnya head yaitu 3. Jadi headnya sekarang 3, seperti itu. Nah, temp next node sama dengan none. Next node tadi berapa? 2 ya. Nah, 2 ini dinonkan, jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia nggak boleh mengarah kemana-mana, dia udah berhenti seperti ini. Di none atau di X, dia mengarah ke none. Jadi sekarang singling listnya hanya ini aja. Jadi 3 dan 7 saja, begitu. Are you understand? Insya Allah. Nah, makanya tugasnya membuat step by step dari DQ. Nah, untuk yang QSLL nya sudah selesai nih. Mari kita bikin yang demonya. Ctrl N, Ctrl S, .py. Nah, QSLL demo atau demonstration dari Q singling list. Save. Seperti ini, mari kita kopas aja dari Q demo. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Tapi importnya diganti ya, ini QSLL bukan Q lagi. Nah, memanggil kelasnya juga QSLL. Yang lain, kita tadi pakainya show data ya, bukan show ya. Show data. Save. Mari kita run, klik kanan. Oke. Oh, NQPQ nih, kita ndak bikin priority queue. Priority queue ini sama dengan yang singling list,
tambah di tengah itu loh, tambah di tengah seperti itu, atau tambah indeks, bukan tambah di tengah tapi tambah setelah indeks. Tambah setelah indeks itu UTS-nya kalian seperti itu. Oke, run. Oke, pertama hello true 314 nun, lalu nun ini karena dia tail jadi nun ya, lalu pick-nya hello, DQ-nya hello, jadi tinggal true 314 lalu nun, seperti itu. Yeay, alhamdulillah kita sudah single list Q nih, alhamdulillah. Oh ya, yang di Q ini ibu ada, belum ibu kasih if-nya nih guys. Belum ibu kasih if. Ini akan ibu perlihatkan kalau di DQ sama di pick nggak pakai if is empty, maka dia akan bagaimana nih, misalnya ya. Nah ini ibu ilangin, jadi kan Q-nya kosong ya guys, tapi kita mau ngepick nih, apakah yang terjadi? Nah dia bakal error. Untuk menghindari error tersebut, nah sebaiknya di Q.py kita, terutama di bagian pick ya, pick harus, dan pick dan DQ harus dikasih rem atau pengamannya if not self dot is empty. Kita tap lalu else return, karena dia mengembalikan satu nilai jadi else nya juga return QW kosong. Nah DQ dan pick karena dia yang teramat sangat krusial untuk bagian hapus-hapus gitu ya, harus diawasi dulu. Save, mari kita coba. Nah jadi kalau dikasih pengaman menggunakan if not empty, maka walaupun dia kosong maka tidak error, hanya dia memberikan keterangan Q kosong seperti itu. Nah ulangi lagi, ini juga udah bisa. Yeay, seperti itu. Video kali ini kita membahas Q menggunakan array stack atau stack array dan Q menggunakan single linked list. Alhamdulillah paham ya. Kalau tidak paham silahkan tanya di komentar atau langsung WhatsApp ibu. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, semangat.